Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alia Priti Damayanti dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan dengan NIM 2410110003 di Universitas Trilogi. Di sini saya akan membahas pembelajaran biokimia mengenai lemak. Mulai dari pengertian lemak, jenis-jenis lemak, peran penting lemak dalam tubuh, dan metabolisme lemak. Mari kita mulai langsung pembahasannya. Ada yang tahu apa itu lemak? Lemak atau lipid yaitu adalah senyawa organik yang larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform, tetapi tidak larut dalam air. Dalam biokimia, lemak atau lipid terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, yang dimana komponen dasar pembentuk lemak yaitu asam lemak dan gliserol. Ketika ketiga molekul asam lemak berikatan dengan satu molekul gliserol melalui reaksi esterifikasi, maka akan terjadinya pembentukan trigliserida, yaitu jenis lemak yang paling umum di dalam tubuh yang berasal dari makanan atau diubah dari kalori yang tidak langsung dibutuhkan. Yang harus kamu ketahui, lemak dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama ada lemak jenuh, yaitu lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap antara atom karbon. Biasanya berbentuk padat pada suhu ruang dan dapat ditemukan dalam produk hewani seperti dari daging dan olahan susu. Yang kedua, ada lemak tak jenuh, yaitu lemak yang mengandung satu atau lebih ikatan rangkap, yang dimana lemak tak jenuh dibagi lagi menjadi lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Biasanya lebih cair dan banyak terdapat dalam minyak nabati, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Yang ketiga atau yang terakhir ada lemak trans, yaitu merupakan hasil proses hidrogenasi parsial atau jenis lemak yang tidak sehat dan sering dibentuk melalui hidrogenasi minyak nabati. Banyak ditemukan pada makanan olahan dan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan peradangan. Metabolisme lemak adalah serangkaian proses biokimia yang memecah lemak atau lipid dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau cadangan energi yang membangun atau memelihara struktur sel. Proses pencernaan lemak yang dikonsumsi melalui makanan dimulai dari usus halus yang dibantu dengan bantuan enzim lipase untuk memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Selanjutnya, asam lemak dan gliserol diserap oleh sel usus dan dibentuk kembali menjadi trigliserida yang kemudian dikemas dalam bentuk kilomikron untuk dibawa melalui sistem limfatik dan darah ke seluruh tubuh. Kilomikron membawa trigliserida ke jaringan adiposa lemak dan ke sel-sel lain seperti otot, yaitu sebagai cadangan energi yang digunakan saat tubuh membutuhkan. Dalam kondisi puasa atau saat energi dibutuhkan, lemak dipecah dalam proses yang disebut beta oksidasi yang terjadi di mitokondria yang menghasilkan asetil-CoA yang kemudian masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Dan yang terakhir yang harus kamu ketahui, lemak memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh. Di antaranya sebagai sumber energi yang efisien bagi tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi ketika karbohidrat tidak tersedia.
Lalu, membentuk membran sel dan pembentukan sel. Dan ketiga, mendukung perkembangan produksi hormon dan sistem saraf. Yang keempat, membantu tubuh menyerap vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, dan K. Serta membantu menjaga suhu tubuh tetap normal dengan bertindak sebagai isolator. Dan lemak berperan dalam melindungi organ dalam seperti ginjal dan hati dari benturan dan kerusakan. Dapat kita ketahui kesimpulan dari pembahasan mengenai lemak, yaitu lemak bukan hanya sumber energi, tetapi juga memiliki peran krusial dalam struktur dan fungsi biologis dalam tubuh. Namun, penting bagi kita semua untuk mengatur konsumsi lemak, terutama menghindari lemak trans dan menjaga keseimbangan antara lemak jenuh dan tak jenuh. Terima kasih telah menonton. Semoga penjelasan ini dapat membantu dan dapat mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.